Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai diskusi kami. Kelompok 12 yang beranggotakan Alif Ageng RSM, Andarista Muryastuti, dan Sinta. Yang pertama akan membahas mengenai rantai nilai dalam studi kasus ini. Analisis rantai chain value. Analisis rantai nilai berfokus pada analisis aktivitas internal bisnis dalam upaya memahami biaya, menemukan aktivitas yang paling menambah nilai dan membedakan dari pesaing. Untuk mengembangkan analisis, model Porter mengurangi fungsi bisnis utama sebagai area dasar dan aktivitas logistik masuk, operasi logistik keluar, pemasaran dan penjualan, dan layanan. Model tersebut juga mengidentifikasi tugas-tugas terpisah yang ditemukan dalam aktivitas pendukung penting infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Apa penggerak biaya analisis rantai nilai? Keuntungan biaya dihasilkan dari pengurangan biaya yang terkait dengan aktivitas dalam suatu rantai nilai. Setelah rantai nilai ditentukan, penting untuk mengaitkan biaya dengan aktivitas dan kemudian membuat penyesuaian untuk efisiensi. 10 cost driver Porter adalah faktor yang dapat mempengaruhi biaya suatu aktivitas. Apa penggerak biaya analisis rantai nilai? Suatu organisasi dapat bertujuan untuk mengontrol pemicu biaya ini untuk mengaitkan efisiensi, menambah nilai, dan membedakan. Yang pertama, skala ekonomi. Kedua, belajar dan spoilers. Ketiga, pola pemanfaatan kapasitas. Keempat, keterkaitan. Kelima, hubungan timbal balik. Keenam, integrasi. Ketujuh, pengaturan waktu. Ke-8, kebijakan organisasi. Ke-9, lokasi. Ke-10, faktor kelembagaan. Siapa yang menggunakan analisis rantai nilai? Manajemen dan analisis rantai nilai menjadi spesifik industri dan semakin global. Dengan mempertimbangkan pasar yang berubah cepat, penyesuaian yang diperlukan oleh teknologi baru, metode pengiriman, keterlibatan perdagangan dan pemerintah, serta pemerintah konsumen yang bergerak cepat dan berubah-ubah. Selain itu, penekanan rantai nilai global pada keberlanjutan, serta tujuan untuk memperluas prospek ekonomi negara termiskin di dunia dengan membina kemitraan terutama di sektor agribisnis. Contoh analisis rantai nilai menurut industri. Untuk saat ini dan dalam waktu dekat, rantai nilai adalah strategi manajemen yang berguna untuk banyak industri yang berbeda. Namun ketika industri menjadi lebih global, lebih komparatif, dan lebih sadar secara sosial, mereka mulai memahami rantai nilai secara berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Perusahaan seperti FedEx melihat masa depan dengan rantai nilai meningkat yang menghargai pembaruan. Bank Dunia, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perkembangan Perdagangan, dan Institut Tanaman Internasional untuk Tropis Mikering, semuanya menggunakan rantai nilai global untuk mendorong kerjasama internasional guna membantu negara-negara termiskin di dunia. Menerapkan dan menggunakan analisis rantai nilai. Strategi umur Porter dinamai demikian karena dapat diterapkan pada produk atau layanan yang di semua industri bertindak sebagai titik awal, bukan panduan langkah demi langkah yang mutlak. Namun, model generik Porter mengidentifikasi 3 langkah umum dalam analisis rantai nilai: evaluasi awal tugas, lokasi area lintas fungsi, dan penemuan area peluang dinamis. Untuk strategi ekstensif dan panduan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung atau memulai proses manajemen rantai nilai, lihat buku Michel Porter, Competitive Advantage. Keuntungan analisis rantai nilai.
Keuntungan dari analisis rantai nilai dapat dilihat dengan memecah aktivitas produk dan jasa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam upaya untuk memahami sepenuhnya biaya terkait dan area diferensiasi. Dengan analisis rantai nilai, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi aktivitas yang dapat dengan cepat mengurangi biaya, mengoptimalkan upaya, menghilangkan pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas. Kekurangan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai bukanlah hal yang sederhana. Beberapa kesulitan melibatkan pengumpulan data yang bisa memakan banyak tenaga dan waktu, mengidentifikasi tugas atau fungsi yang dapat menambah nilai yang dirasakan atau nyata, dan mengembangkan dan menerapkan rencana. Selain itu, tidak selalu mudah untuk menemukan informasi yang sesuai untuk memecahkan rantai nilai Anda menjadi aktivitas yang utama dan mendukung. Tips analisis rantai nilai. Berikut beberapa tips untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, libatkan tim Anda dalam mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas. Hasil Anda akan lebih menyeluruh daripada jika Anda mencoba mengidentifikasinya sendiri. Yang kedua, dapatkan umpan balik pelanggan tentang hasil Anda dari pelanggan yang terpercaya dan terkenal. Yang ketiga, putuskan apakah Anda mencoba mengurangi biaya atau membedakan. Dampak hari ini pada analisis rantai nilai. Banyak perusahaan pengelola rantai nilai fisik dan virtual. Perbedaan dalam pendekatan diilustrasikan dengan baik dengan membandingkan pengalaman konsumen dalam memanfaatkan layanan bank, batu bata, dan montir, dan perbankan online. Pengalaman layanan pelanggan, kebutuhan infrastruktur dan teknologi, serta personel dan pelatihan adalah beberapa dari banyak faktor yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis dan mengadaptasi rantai nilai ini. 2. Keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi produk. Modernisasi, komersialisasi komputer dan peluncuran merek baru dan market share atas PC selalu berada pada persaingan ketat dalam meminimalkan biaya. Pada pertengahan tahun 1990-an, pasar bisnis PC menjadi sektor utama. Sejak dimulai revolusi PC, pasar telah didominasi oleh 4 perusahaan utama, yaitu Dell, HP, Acer, dan Lenovo. Acer dan Lenovo mengembangkan strategi akuisisi gateway oleh Acer dan IBM Personal Computer Division atau divisi PC IBM oleh Lenovo. US and Global Market Share of Leading Vendor 2007. Pada tahun 1997, Dell tidak hanya menjadi model dari just-in-time manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri waktu standar untuk perusahaan-perusahaan anggota supply chain dari alur produksi Dell. Misalnya saja, sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang Dell selama rata-rata 15 menit saja. Dell mempunyai pabrik di Austin, Texas, Limerick, Ireland, dan Penang di Malaysia. Dan ketentuan tersebut berlaku untuk ketiga pabrik tersebut. Banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan. Model direct selling atau direct business. Model yang dikembangkan Dell tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi inventory. Kedua, berarti mengurangi inventory carrying cost. Ketiga, mengurangi biaya penjualan. Keempat, menambah fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar. Yang kelima, langsung berhubungan dengan pelanggan sehingga mampu langsung memberikan layanan pada pelanggan. Dengan melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen, Dell dapat meminimalkan biaya dalam jalur distribusi dari setiap produknya. Pada bagian ini akan dijelaskan fungsi dan aktivitas pendukung yang terjadi
procurement, consumer order, manufacturing, dan distribution pada Dell Computer. Dell menjual komputer langsung ke pemakai akhir. Bisa disimpulkan bahwa jika produksi yang dibeli dari Dell tidak memerlukan cara tradisional PC supply chain management yang mengharuskan supplier, PC manufacturing, rental store, lalu ke customer. Hal ini akan membuat produk yang dijual lebih mahal karena harus melalui beberapa tahap. Di samping itu, ada faktor lain yang dapat menyebabkan metode distribusi yang ada menjadi ketinggalan zaman. Faktor tersebut adalah 1. Perubahan-perubahan dalam keinginan pembeli. 2. Perubahan-perubahan dalam metode transportasi. Yang ketiga, kemauan para penyalur untuk menangani produk yang lebih banyak macamnya. Keempat, ketersediaan perantara untuk menyalurkan produk. Kita harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. Faktor-faktor tersebut antara lain yang menyangkut 1. Pertimbangan pasar, 2. Pertimbangan barang, 3. Pertimbangan perusahaan, 4. Pertimbangan perantara. Tiga, Dell and Lenovo. Jika Anda mencoba untuk memutuskan antara Dell dan Lenovo, maka secara umum Anda dapat mencari Dell untuk laptop berkualitas lebih tinggi, seperti XPS mereka. Meskipun ThinkPad merupakan pengecualian untuk aturan ini, Lenovo adalah pilihan terbaik jika Anda mencoba mendapatkan laptop dengan harga terjangkau. Jadi, Lenovo dan Dell sama-sama membuat laptop hebat. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Ini adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan untuk menemukan laptop yang tepat untuk Anda dari Lenovo dan Dell. 1. Anggaran. Anggaran Anda akan menjadi faktor besar saat Anda membandingkan kedua merek laptop tersebut. Dell umumnya membuat laptop lebih mahal daripada Lenovo, namun setiap merek membuat laptop dengan spesifikasi yang sangat tinggi jika Anda ingin memilih model kelas atas mereka. 2. Desain. Estetika laptop sama pentingnya dengan apa yang ada di dalamnya. Pertimbangkan tampilan laptop yang Anda inginkan. 3. Kinerja. Kinerja laptop Anda akan menjadi faktor besar yang mana yang tepat untuk Anda. Laptop Lenovo umumnya tidak berdaya tinggi, tetapi mereka unggul dalam hal-hal tertentu. 4. Kemudahan perbaikan dan layanan pelanggan. Idealnya, Anda ingin laptop pilihan Anda bertahan cukup lama, namun setelah mengalami masalah, ada baiknya mengetahui bahwa Anda tidak sendirian. Laptop Dell. Dell membuat laptop yang lebih mahal, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Laptop ini cocok untuk game kelas atas, pekerjaan yang menuntut, dan aktivitas yang tidak terlalu berat. Dell membuat laptop hebat yang dapat menangani pengangguran berat, tetapi juga kelompok ringan. Dalam hal kinerja, laptop kelas atas, mereka memiliki prosesor dan kartu grafis yang hebat. Hal-hal ini dapat bersaing dengan PC gaming kelas atas jika Anda menginginkannya juga. Selain bermain game, mereka juga bagus untuk mengedit video atau fotografer berkualitas tinggi. Pro kontra. Pro mungkin hal utama yang perlu diperhatikan dari Dell adalah bahwa sebagian besar komponen internal dan desain secara umum dibuat dengan standar yang sangat tinggi, selain mungkin dari Apple. Dell memiliki beberapa tampilan dan layar terbaik yang dibangun di pasar juga dari semua merek di luar sana. Dell memiliki layanan pelanggan di atas rata-rata. Dalam istilah komputer, ini sebenarnya bagus karena di semua merek layanan pelanggan di dunia, komputer terkenal buruk. Kontra. Beberapa model yang telah dirilis Dell selama bertahun-tahun memiliki masa pakai baterai yang buruk, yang tidak baik jika Anda memerlukan sesuatu yang untuk digunakan saat dalam perjalanan. Selain kekurangan pada masa pakai baterai, banyak orang berpikir bahwa laptop Dell terlalu mahal
untuk apa yang sebenarnya Anda bayar. Laptop Lenovo. Laptop Lenovo seringkali menjadi salah satu produk terlaris. Ini karena beberapa alasan sederhana. Kualitas bagus, mereka membuat rangkaian produk yang berguna, dan yang terpenting harganya. Laptop Lenovo umumnya berada di ujung bawah spektrum harga, namun mereka tetap memberi Anda sedikit uang. Ini bukanlah tiruan murahan yang akan meleleh saat berada di bawah tekanan. Lenovo membuat beberapa laptop bernilai terbaik di luar sana. Jika Anda ingin mendapatkan banyak uang, Lenovo mungkin adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Pro kontra. Pro secara keseluruhan, jika kita berbicara tentang nilai terbaik untuk uang, maka Lenovo adalah pemenang pasti di sini. Anda dapat menemukan banyak seri kelas bawah mereka seperti IdeaPad tersedia dengan harga yang wajar secara online, meskipun murah namun tetap dibuat dengan komponen internal berkualitas tinggi seperti prosesor Intel dan GPU Nvidia. Selain memiliki komponen internal berkualitas baik, laptop Lenovo juga merupakan model paling bergaya dan sederhana di luar sana. Kontra, jika kita melihat seluruh jajaran laptop Lenovo, mereka memiliki lebih banyak model kelas bawah daripada Dell. Jika tidak, banyak pilihan jika Anda mencari laptop premium. Laptop Lenovo umumnya tidak dibuat untuk bermain game, dan seri Legion mereka yang dibuat khusus untuk bermain game tidak terlalu bagus. Selanjutnya, yang keempat, membahas mengenai perbandingan MTS dan MTO. Make to stock MTS. Pada strategi MTS, persediaan dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipak. Siklus dimulai seketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku dan membuatnya untuk disimpan. Konsumen akan memesan produk jika harga spesifik produk sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tingkat persediaan dan order yang tidak diidentifikasi pada proses produksi. Sistem produksi mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang, bukan pada order sekarang. Pada strategi ini, resiko persediaan lebih besar, contoh produk makanan, minuman, mainan, dan lain-lain. Make to order MTO. Strategi MTO mempunyai persediaan tetapi hanya dalam bentuk desain produk dan beberapa bahan baku standar sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas proses berdasarkan order konsumen. Aktivitas proses dimulai pada saat konsumen menyerahkan spesifik produk yang dibutuhkan, dan perusahaan akan membantu konsumen menyiapkan spesifik produk beserta harga dan waktu penyerahan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk dan kemudian menyerahkan kepada konsumen. Pada strategi ini, resiko terhadap investasi persediaan kecil, operasional lebih fokus pada keinginan konsumennya, contoh produk komponen mesin, komputer untuk riset, dan lain-lain. Yang kelima akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan Lenovo. Yang pertama, harga relatif bersaing dan terjangkau serta brand terpercaya. Yang kedua, memiliki ketahanan dan daya listrik baterainya tangguh. Yang ketiga, pada seri ThinkPad tahan air dan banting. Yang keempat, kualitas sound mantap dan sistem pendinginannya tidak berisik. Kekurangan Lenovo. Yang pertama, service center tidak merata di Indonesia. Yang kedua, pada beberapa tipe casing bodinya kurang valid. Sekian presentasi diskusi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.